Yusuf yang luar biasa. Iman, ketaatan, dan keikhlasan. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saudara, tokoh kita, Yusuf, seringkali agak terlupakan. Meski selalu hadir dalam cerita-cerita di seputar kelahiran Yesus, sepertinya pamor Yusuf tenggelam di bawah bayang-bayang tokoh-tokoh yang lain. Sudah barang tentu, anak darah Maria dan kanak-kanak Yesus. Kita sudah kadung terkagum-kagum kepada sang anak darah berhati mulia. Dan itu memang sudah sewajarnya. Kita begitu terpesona kepada sang anak yang terlahir dalam kesahajaan dan kelak menjalani hidupnya dalam kesahajaan pula. Kekaguman dan keterpesonan ini secara tidak sengaja telah meminggirkan Yusuf ke tepi panggung sampai-sampai nyaris tidak terlihat sama sekali. Sekarang saudara, mari kita coba memperhatikan Yusuf. Syahdan, Yusuf itu terkusuma rembesing madu. Ia terhisap dalam wangsa Daud. Persisnya, Yusuf adalah keturunan Daud melalui Salomo. Tetapi rencana ilahi yang bekerja di dalam dan melalui sejarah umat manusia seakan memupus darah biru itu. Wangsa Daud sepertinya telah lenyap, sirna hilang taning bumi. Yusuf anak Daud tinggal di Nazaret, mencari nafkah sebagai tukang kayu. Lihatlah Matius 13 ayat 55. Sangat sederhana, jauh dari kesan mewah dan megah. Dalam pada itu, saudara, menurut penuturan Matius, Yusuf itu seorang yang benar. Dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, kita membaca seorang yang tulus hati. Dalam teks Yunani, kita mendapati istilah dikaios yang secara harafiah dapat diterjemahkan dengan orang benar. Kata ini, dikaios, saudara, merupakan padanan Yunani dari kata Ibrani sadik, yang juga dapat diterjemahkan dengan orang benar. Lihatlah Mazmur 1 ayat 6, baik dalam Alkitab berbahasa Ibrani, Septuaginta, yakni Perjanjian Lama berbahasa Yunani, maupun terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, orang benar merujuk pada orang yang kesukaannya atau kesenangannya, hepets, dalam Mazmur 1 ayat 2, adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia memelihara kemurnian hidupnya dengan Taurat Tuhan. Lihatlah Mazmur 119 ayat 19. Bila kita menilai Yusuf menurut sudut pandang pembaca pertama Injil Matius, yakni komunitas Yahudi pengikut Yesus Sang Mesias, Yusuf adalah orang benar, bukan sekedar dalam artian memenuhi setiap huruf dalam syariat Taurat, tetapi hidup sesuai dengan jiwa
dan semangat Taurat tersebut. Apakah itu? Mengasihi Allah dan sesama manusia. Di sini benar berarti dekat dengan Allah dan berwelas asih kepada sesama manusia. Nah saudara, Yusuf si tukang kayu yang anak Daud atau keturunan Daud sekaligus orang benar ini satu ketika menghadapi persoalan yang sangat menyusahkan hatinya. Tunangannya, yaitu Maria, sedang mengandung, hamil, padahal mereka berdua tidak pernah berhubungan seksual. Menurut pengakuan Maria, ia mengandung dari Roh Kudus. Tetapi siapakah yang bisa mempercayai pengakuan itu? Yusuf tidak bisa mempercayai pengakuan Maria. Baginya jelas sesuatu telah terjadi. Maria telah berselingkuh. Nah, berdasarkan Taurat, Yusuf bisa saja mempersoalkan dugaan perselingkuhan ini dengan membawanya ke pengadilan umat. Tetapi justru karena Yusuf orang benar, ia tidak ingin mengeksposnya. Dalam teks Yunani kita membaca Bei telon autein deigmatisai, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Yusuf tahu bahwa berdasarkan Ulangan 22 ayat 23 sampai 27, dugaan, tuduhan, atau dakwaan perselingkuhan alias perzinahan dapat mengantar Maria kepada hukuman mati, dirajam dengan batu. Sakit hati karena merasa dikhianati, rupanya tidak membuat Yusuf gelap mata. Yusuf tidak mau menggunakan syariat Taurat untuk melampiaskan sakit hati atau dendam kesumatnya. Tapi pada saat yang sama, saudara, sulit bagi Yusuf untuk menikahi seorang perempuan yang disangkanya telah mengkhianati cintanya. Lagi pula, dalam rasa dan nalar Yusuf, Maria telah berdusta pula untuk menutup-nutupi perbuatannya. Bagi Yusuf, Maria telah mengarang cerita bohong dan menista agama dengan mengatakan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus alias dari Roh Tuhan sendiri. Macam mana? Dalam kekalutannya, saudara, Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dalam teks Yunani kita membaca Ebuleite latra apolusai autet. Ebuleite latra apolusai autet. Kata yang diterjemahkan dengan diam-diam oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah latra, yang secara harafiah bisa diterjemahkan dengan diam-diam atau secara rahasia. Kita dapat memahaminya sebagai berikut. Ikatan pertunangan Yusuf dan Maria telah diadakan secara terbuka, yakni melalui sebuah upacara yang disaksikan banyak orang. Orang tua, keluarga, sanak kandang, kerabat dari Yusuf dan Maria, serta masyarakat sekitar. Nah, kontras dengan itu, Yusuf
ingin mengakhiri pertunangan tersebut secara tertutup, tidak disaksikan oleh banyak orang. Hanya dirinya dan Maria saja. Bisa kita bayangkan, saudara? Pertama, Yusuf akan mengatakan kepada Maria bahwa ia tidak sanggup menikahinya. Kedua, Yusuf akan menyatakan bahwa ia mengakhiri pertunangannya dengan Maria. Dan ketiga, Yusuf akan pergi sejauh-jauhnya dari Nazaret, meninggalkan Maria. Dengan meninggalkan tunangannya dalam keadaan hamil itu, Yusuf akan menjadi sasaran cemooh, bahkan kemarahan banyak orang, khususnya yang pernah menyaksikan upacara pertunangan mereka. Mereka tidak akan begitu mempersoalkan kehamilan Maria, tetapi mempersalahkan Yusuf dan mengecamnya sebagai laki-laki pengecut dan tidak bertanggung jawab. Tentulah mereka akan menuding Yusuf sebagai orang yang telah menghamili Maria, namun kemudian melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab. Nah, bila skenario ini benar, bisakah kita mengukur budi, akhlak, moralitas seorang Yusuf? Meski merasa sangat tersakiti, Yusuf memilih untuk menjadi sasaran kemarahan dan caci maki banyak orang, ketimbang membuat Maria jadi bulan-bulanan masyarakat yang berpegang secara kaku pada syariat Taurat. Syukurlah saudara, Yusuf bukan orang yang gerusa-gerusu. Ia memikirkan, menimbang, atau mempertimbangkan maksud itu. Dalam teks Yunani kita membaca entuomai, memikirkan, menimbang, atau mempertimbangkan. Syukur pula kepada Allah. Allah bertindak. Malaikat Tuhan datang, menampakkan diri kepada Yusuf dan menyampaikan pesan Allah melalui mimpi. Yusuf pun beroleh klarifikasi. Maria tidak pernah mengkhianati dan mendustainya. Kehamilan Maria merupakan mukjizat. Ia mengandung dari Roh Kudus. Itu berarti Maria tetap suci, tidak pernah berselingkuh atau berzina. Tidak pula berkata dusta, membohongi Yusuf. Lebih jauh, Yusuf bahkan mengetahui bahwa Maria akan melahirkan sang terjanji. Karena itu, pesan sang malaikat, Yusuf tidak perlu memutuskan hubungannya dengan Maria. Yusuf justru harus menjadi suami Maria dan menjadi ayah bagi sang terjanji, Juru Selamat dan Immanuel itu. Kita dapat bayangkan saudara betapa Yusuf merasa sangat lega. Terjawab sudah kegundahannya. Mungkin timbul rasa penyesalan di hatinya karena telah menuduh Maria telah berkhianat dan berdusta. Timbul rasa penyesalan di hatinya karena ia pernah bermaksud meninggalkan anak darah tunangannya itu. Diam-diam timbullah rasa haru di hati Yusuf terhadap Maria, kekasihnya. Betapa kekasihnya itu tabah menjalani pergumulan yang sangat dahsyat. Mungkin bergumuruh pula dada Yusuf oleh sukacita karena bersama kekasihnya Maria, ia diberi kepercayaan oleh Allah yang sangat besar untuk melayani
juru selamat umat Allah dan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tetapi Yusuf segera menyadari bahwa tugas yang diamanatkan kepadanya sama sekali tidak mudah. Mungkin saat upacara pernikahan dengan Maria nanti, orang-orang akan menyindirnya. Wah, selamat Yusuf, istrimu sudah ada isinya. Atau, wah kawan yang kita kenal sebagai orang benar ini, ternyata gak sabaran juga ya. Agaknya saudara, Yusuf sudah siap untuk menerima cemoohan dan sindiran itu. Dalam kenyataannya, risiko terlibat dalam penggenapan rancangan ilahi sangatlah besar. Vivere pericoloso, menyerempet-nyerempet bahaya. Hidup menyerempet bahaya, kata Bung Karno. Ada harga yang harus dibayar. Tengoklah kisah selanjutnya. Saat anak terjanji itu berumur 2 tahun, Yusuf harus berlomba dengan waktu untuk mengungsikan Maria dan kanak-kanak Yesus ke Mesir. Kala itu, kaki tangan Herodes melakukan sweeping di Bethlehem dan menerapkan tumpas kelor, membunuh semua anak berumur 2 tahun ke bawah, guna memastikan bahwa kanak-kanak Mesias tidak luput dari maut. Lihatlah Matius 2 ayat 13 sampai 18. Renungkanlah pula kewaspadaan dan rasa tanggung jawab Yusuf yang begitu besar setelah mereka kembali dari Mesir menyusul berita kematian Herodes. Mengetahui bahwa Arkelaus memerintah di Yudea, Yusuf memutuskan untuk tinggal jauh dari kegaduhan dan intrik politik ibu kota. Ia mengajak Maria dan anak terjanji itu pergi ke Nazaret. Di sana mereka tinggal sebagai orang biasa yang hidup sederhana. Perhatikanlah Matius 2 ayat 19 sampai 23. Sesungguhnya saudara, dalam diri anak Daud atau keturunan Daud, tukang kayu bernama Yusuf itu kita melihat sosok orang benar dalam arti yang sesungguhnya. Dalam dirinya kita juga melihat iman dan ketaatan, kesediaan dan keberanian untuk membayar harga demi tergenapinya rancangan keselamatan ilahi, serta tanggung jawab dan ketabahan. Pendeknya, suatu keikhlasan yang tiada tara. Kelak saudara, dalam diri anak yang diperjuangkannya mati-matian dan habis-habisan itu, yakni Yesus dari Nazaret, kita akan melihat bahwa teladan dari kualitas-kualitas Yusuf dimiliki juga oleh Yesus dari Nazaret. Yusuf sungguh luar biasa. Anugerah Allah telah memilih, menopang, menguatkan, dan menyempurnakannya. Terpujilah Allah.